Sejarah Baden-Powell dan Pramuka tidak dapat dipisahkan. Dalam sejumlah biografi Baden-Powell disebutkan, beliau mengembangkan gerakan kepanduan ke seluruh dunia. Baden-Powell, atau bernama lengkap Robert Stephenson Baden-Powell, adalah komandan militer Inggris yang kelak dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia. Pria kelahiran London tanggal 22 Februari tahun 1857 ini adalah putra seorang profesor di Universitas Oxford. Baden-Powell adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Usianya baru 3 tahun saat ayahnya meninggal dunia. Alhasil, ia dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh sang ibu, Henrietta Powell. Henrietta Powell bagi Baden-Powell bukan sekadar ibu, tetapi juga guru. Sebab, Baden-Powell pertama kali menerima pendidikan dari sang ibu, sebelum melanjutkan pendidikan di Rose Hill School. Baden-Powell lalu mendapatkan beasiswa di Charterhouse School, salah satu sekolah paling bergengsi di Inggris. Ibunya selalu mendorong anak-anaknya untuk selalu bersemangat mempelajari keterampilan baru. Baden-Powell pun senang mempelajari piano dan biola. Di Charterhouse School, Baden-Powell mulai tertarik dengan alam bebas dan ia sering menjejahi hutan di sekitar sekolahnya untuk melacak satwa liar, bahkan menangkap dan memasak kelinci. Suatu kali, ia pun berlayar mengitari pantai selatan Inggris dan berpetualang bersama saudara-saudaranya. Di sisi lain, Baden-Powell juga senang mempelajari kerajinan tangan yang kelak berguna bagi dirinya di kemudian hari. Baden-Powell tidak dikenal sebagai anak sekolah yang berpikiran akademis. Namun saat mengikuti ujian militer, Baden-Powell berada di urutan kedua dari beberapa ratus pelamar. Saat berdinas di militer, Baden-Powell menuju India dengan resimen barunya. Sebagai perwira muda Angkatan Darat, dia mulai melatih prajurit lain untuk keterampilan yang penting bagi mereka. Dia mendirikan unit kecil atau patroli yang bekerja bersama di bawah satu pemimpin. Setelah di India, Baden-Powell ditugaskan di Balkan, Afrika Selatan dan Malta. Dia mulai mendapat reputasi saat kembali bertugas di Afrika pada awal Perang Boer. Baden-Powell pun diangkat menjadi letnan jenderal dan memimpin garnison Inggris yang mempertahankan kota Mafeking melawan sekitar 5.000 tentara Boer. Baden-Powell kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional karena mampu menunjukkan keterampilan, keberanian dan kecerdikannya yang ditunjukkan tentara muda di Mafeking dalam Perang Boer. Selain itu, Baden-Powell juga menemukan bahwa buku pegangan kecil yang dia tulis untuk tentara telah digunakan oleh pemimpin muda dan guru di seluruh negeri untuk mengajarkan observasi. Ketenaran baru itu telah menyebabkan dia diundang untuk berbicara di pertemuan dan rapat umum di seluruh Inggris. Pada tahun 1907, Baden-Powell menyelenggarakan acara kamp eksperimental di Pulau Brownsea untuk menerapkan idenya. Dia mengumpulkan 22 anak laki-laki, beberapa anak kaya dari sekolah swasta dan beberapa dari rumah kelas pekerja biasa. Mereka kemudian berkemah. Ini adalah gerakan awal Pramuka. Kemudian, pada tahun 1910, tepat saat usianya 53 tahun, Baden-Powell mengabdikan hidupnya pada gerakan Pramuka. Ia berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak orang muda untuk bergabung dengan kepanduan. Gerakan ini menjadi cukup besar. Pada tahun 1920 mereka mengadakan jambore pertama yang mempertemukan sekitar 8.000 anggota dari 34 negara. Melalui acara ini, kelak Baden-Powell dinobatkan menjadi Bapak Pramuka, gelar yang dia pegang sampai akhir hayatnya. Baden-Powell jatuh sakit pada tahun 1938 dan memutuskan untuk kembali ke Afrika, tempat yang memiliki arti mendalam dalam hidupnya. Di sana, tepatnya di Nyeri, Kenya, Baden-Powell memasuki masa semi-pensiun. Pada tanggal 8 Januari tahun 1942, Baden-Powell meninggal dunia pada usia 83 tahun. Makam kecil di Nyeri dengan pemandangan Gunung Kenya adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Robert Baden-Powell, pimpinan Pramuka Dunia, terpahat di batu nisannya. Tugas Baden-Powell lalu dilanjutkan oleh sang istri, Lady Olave Baden-Powell, yang mempromosikan kepanduan ke seluruh dunia, hingga beliau meninggal tahun 1977, Lady Olave dimakamkan di sebelah makam Baden-Powell. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Thanks for watching.